Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Ya kita harapkan seperti sekarang ini kita baik semua ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi kan Bu, hari ini kita kan akan melakukan proses coaching nih terhadap coaching. Untuk itu saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dulu pada saat coaching. Jadi nanti waktu saya nilai itu apakah proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan kita atau belum, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya yang akan dibuat, dan tanggung jawab juga itu harus ada gitu. Iya Bu. Nah, setelah itu jika nanti ada juga titik-titik coaching nih yang akan dinilai seperti pemetaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selain rubrik penilaian saya juga ada sedikit pertanyaan ini Bu yang kira-kira sebelum melakukan coaching yang ingin dikembangkan, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana itu? Jadi Bu, pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga kesadaran penuh saya Bu. Kemudian ini Bu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching ini? Jadi Bu, indikatornya Bu, saya ingin coach saya Bu menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami Bu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh, jadi gitu ya Bu yang Ibu capai. Oke Bu, jadi sekian aja dulu ya Bu sesi observasi kita yang lakukan sekarang ini Bu. Nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan yang saya ajukan Bu yang disebut dengan pasca observasi. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dulu terhadap coaching ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yusal, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yun, sehat-sehat aja nih loh. Alhamdulillah kalau Ibu sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat karena memang kesehatan itu Bu yang paling penting. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya hari ini. Iya. Bentar aja kalau nggak lama-lama. Kira-kira apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya? Gini dia Bu Yun. Sebenarnya masalahnya nggak payah sih sama murid kita kelas 6. Ini saya akhir-akhir ini kalau masuk kelas 6 itu kayaknya agak malas nih. Karena anak ini sebenarnya kalau di bidang proses pembelajaran bagus sih. Cuman kalau aktifnya ini yang luar biasa, yaitu sering ngejek-ngejekan ya kan, ngejek-ngejekan sama kawan, jalan sana jalan sini, karena nyebut-nyebut nama orang tuanya lagi, entah apa lagi tuh. Nah, sebenarnya kalau itu tadi kalau potensi mereka udah luar biasa. Cuman itu tadi lah, masalah ejek-ejekan itulah sehingga saya jadi males gitu. Ya. Jadi, oke Bu. Jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang Ibu ini lah ya. Iya. Yang akhir-akhir ini merasa malas dan merasa kewalahan kalau masuk ke kelas 6. Yang murid-muridnya luar biasa aktifnya ya. Iya, ini saya rasa jadi beban saya nih loh Bu Yun. Kalau kayak gini kan nggak enak Ibu awak mengajar gitu, nggak sesuai dengan pribadi saya gitu. Oke, ya Bu. Paham Bu. Jadi mereka sangat aktif banget ya Bu ya kelas 6 ini ya. Agak sedikit berbeda dengan kelas-kelas lainnya ya Bu. Iya, jadi makanya karena sebenarnya pembelajaran bagus, cuman gara-gara akhlak mereka, jadinya saya jadi males gitu. Oke. Nah jadi gini Bu, waktu ngobrol kita ini kan nggak lama ya Bu ya. Apa sih kira-kira yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita ini Bu? Jadi saya ingin minta solusi daripada penyelesaian murid kita kelas 6 itu, agar mereka itu kalau belajar itu lebih kondusif gitu Bu, sehingga tercapailah proses pembelajaran itu, sehingga saya tidak merasa malas lagi masuk kelas 6 ini Bu Yun. Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan biar kelas itu jadi kondusif kira-kira Bu? Kalau selama ini ya kan, kalau kondusif itu berarti kan murid itu fokus gitu ya, fokus pada saat pembelajaran, lebih semangat gitu ya. Iya Bu. Iya. Jadi
biar lebih fokus, lebih tenang. Nah, menurut Bu Sal, kelas yang kondusif itu yang bagaimana sih Bu, kalau boleh saya tahu? Kalau menurut saya ini sebenarnya kan, kalau kondusif itu anak-anak aktif ya kan, aktif mengerjakan tugas. Kemudian lagi sesuai dengan konteks pembelajaran, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tapi bukan yang seperti itu tadi, yang jalan sana jalan sini usil-usil sama kawannya. Sehingga ya begitu. Oke, berarti tertib ataupun aktif, tapi dalam konteks belajar gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kelas yang kondusif yang seperti idealnya Ibu tadi ada di level 10, menurut Ibu kelas 6 ini ada di level berapa saat ini? Nah, kalau saat ini kelas 6 saya nilai level 5 dulu aja lah. Karena sesuai seperti itu akhlaknya luar biasa sekali Bu, aktif mereka untuk yang di luar pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi Ibu melihat kelas 6 ini ada di level 5 saat ini. Iya. Kalau untuk ke 10 itu masih jauh banget loh Bu kayaknya. Nah, menurut Ibu pengen kelas 6 ini paling tidak ada di level berapa sih? Saya paling enggak gini aja lah, nggak usah jauh-jauh, level 7 aja dulu aja lah. Itu. Oh, level 7 Nah, ya? itu udah hebat itu. Oke. Iya. Nah, apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mereka sampai ke level 7 itu, Bu? Sekarang ini saya buat macam-macam cara saya kan. Salah satunya biar mereka nggak jenuh, saya buat ice breaking. Ya kan, misalnya mereka lagi belajar jenuh, ice breaking jadi biar mereka nggak terlalu jenuh, nggak terlalu panik. Kemudian lagi selain itu juga saya buat lagi seperti pakai roda emosi. Jadi nanti saya jadi tahu dari asesmen roda emosi itu, saya tahu jadi apa kemauan mereka. Jadi kemudian lagi saya ingin mengembangkan kemauan mereka itu yang bagaimana, begitu ya. Jadi sebelum belajar saya udah mengetahui dari roda emosi tadi. Anak-anak itu dengan saya buat ice breaking dan roda emosi, rupanya mereka itu kayaknya semangatnya timbul gitu, semangatnya sudah mulai muncul, sehingga oh berarti ini bagus, berarti ini yang saya buat ini cocok. Jadi sehingga saya ini anak-anak didik saya ini akhirnya nanti akan bisa konsentrasi karena dari dua tahap yang saya buat itu. Oke, jadi karena ada sedikit tadi Bu, jadi menarik ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira yang Ibu lakukan itu di dalam konteks belajar atau di luar konteks belajar, Bu? Kalau itu dua-dua saya buat. Oke, Bu. Kalau dalam konteks belajar saya buat itu tadi kan penekanan di akhlak, selain dari ice breaking dan roda emosi. Kemudian lagi kalau di luar misalnya saya buat seperti kayak ada semacam lebih privat, kayak semacam les gitu. Jadi anak-anak ini lebih menyadari tentang tujuan mereka, masa depan mereka, kemana mereka akan datang, itu tujuan mereka kemana, menjadi yang lebih baik, gitu. Oke Bu Sal, bagus itu Bu. Nah, yang mana kira-kira yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat ini Bu? Yang duluan gitu ya. Iya. Kalau yang pertama kali untuk biar konsentrasi anak-anak ini, ice breaking dulu lah, itu pertama. Setelah ice breaking nanti baru roda emosi. Mudah-mudahan cara-cara ini bisa terutama roda emosi ini kan dia menggambarkan diri mereka. Ini mudah-mudahan gitu cara-cara inilah saya buat nanti. Bagus Bu. Nah, kapan itu kira-kira mau Ibu lakukan Bu? Nggak lama-lama lah, secepatnya, jadi biar saya nggak malas-malas lagi masuk kelas 6 ini. Keren Bu. Iya. Nah, oke Bu. Kita sudah di ujung percakapan ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Tadi kan di awal saya ceritakan saya bingung ya kan, masuk kelas 6 yang begitu luar biasa sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang saya udah lega Bu, udah mendapatkan solusi. Kita udah cerita tadi, yaitu yang pertama nanti saya buat ice breaking untuk menetralkan emosi mereka, mengontrol diri mereka. Kemudian lagi melalui roda emosi mengenai gambaran diri mereka sehingga mereka tercapai keinginan mereka, apa sebenarnya yang mereka inginkan. Begitu Bu. Iya, jadi bisa lebih tertib lagi. Iya. Oke, mantap Bu Sal. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu. Saya juga pengen dengar cerita Ibu di kelas 6 nanti seperti apa, dan perasaan Ibu nanti seperti apa. Sampai ketemu minggu depan lagi ya Bu. Iya.
Sampai ketemu. Terima kasih Bu Isa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yun. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Bu Dewi. Kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita sudah menyelesaikan proses coaching nih dengan Ibu Sal ya. Sekarang kita ada di sesi observasi. Ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya ajukan Ibu. Yang pertama, saya mau menanyakan apakah sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian kompetensi pengembangan yang diinginkan. Jadi gini Bu, saat coaching tadi kan Bu, saya sudah mengikuti alur percakapan Tirta Bu. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan aksi, dan juga ada tanggung jawabnya Bu. Kemudian Bu, saat coaching tadi kan saya sudah observasikan ya Bu ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, proses coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta, konsep coaching juga tadi sudah terpenuhi, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ibu juga menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching. Kemudian yang terakhir ini Bu, saya ingin menanyakan apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin lebih memahami dan memperdalam lagi Bu praktik coaching ini, khususnya mengembangkan rasa ingin tahu agar saya memiliki kemampuan yang lebih baik ke depannya saat melakukan coaching Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Semoga Ibu bisa lebih sering melakukan coaching agar lebih banyak lagi pemahaman tentang coaching ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu.